Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Di video kali ini seperti biasa aku mau sharing ke teman-teman tentang budgeting aku di bulan September. Oh iya teman-teman, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di budgeting September ini, kali ini aku mau sharing ke teman-teman gimana caranya mengelola keuangan di saat penghasilan kita lebih besar dari biasanya ya teman-teman. Seperti biasa, di sini aku akan kelola gaji pas suami atau uang nafkah yang diberikan suami padaku setiap bulan. Dan nominalnya juga berubah-ubah ya teman-teman, sesuai dengan uang lemburan. So ya alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan hidup. Sebetulnya rumus rizki berkah itu udah banyak banget aku sharing di video-video aku sebelumnya juga. Karena besar atau kecilnya gaji itu tuh bukan salah satu tolak ukur ya teman-teman. Tapi gimana cara kita untuk mengelolanya sehingga uang tersebut bisa cukup dan lebih berkah lagi di kehidupan kita. Karena di sini aku juga lagi belajar menerapkan qanaah dan zuhud. Apa sih qanaah sama zuhud itu? Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, di sini aku mau sedikit jelaskan. Keduanya itu memiliki arti yang hampir sama, yakni qanaah itu adalah merasa cukup dengan segala sesuatu yang kita miliki atau atas apa yang kita peroleh. Jadi bersyukur ya teman-teman, intinya kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki, kita bersyukur sehingga semuanya tuh terasa lebih nikmat. Tapi qanaah itu bukan berarti kita untuk pasrah berdiam diri aja tanpa usaha sedikit pun. Kayak misalkan kita dapat gaji dari hasil kerja keras kita dan kita mendapatkan hasilnya. Nah dari situlah kita harus punya sifat qanaah, yaitu bisa lebih merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan dari hasil kerja keras kita atau suami kita tentunya. Nah berapapun gaji suami kita, itu adalah rezeki yang Allah berikan. Jadi kita harus punya sifat qanaah dalam hati biar lebih mudah bersyukur. Nah kali ini suami aku gajiannya di 5.600.000. Alhamdulillah. Mungkin kalau teman-teman yang sering nonton channel aku pasti tahu, alhamdulillah di sini ada kenaikan gaji dari suami aku. Karena masya Allah lemburan di bulan kemarin itu lumayan banyak ya teman-teman. Nah untuk usaha sampingan dan lemburan di situ aku nggak tuliskan berapa pendapatannya, karena tujuan di sini aku mohon maaf bukan bermaksud untuk pamer atau ria. Aku ingin sharing aja ke teman-teman semua gimana cara mengelola keuangan ala aku tentunya ya teman-teman, karena di setiap orang itu pasti punya cara masing-masing gitu untuk mengelola keuangannya. Nah seperti biasa di pengeluaran yang pertama aku tulis untuk nabung. Alhamdulillah di sini ada kenaikan di 1 juta. Jadi kalau gaji kita naik, usahakan tabungan dan sedekah juga ikut naik ya dibandingkan pengeluaran yang lainnya. Untuk orang tua di sini aku anggarkan 600.000 dan untuk bersedekah aku anggarkan 150.000. Sedekah ini lebih baik untuk kerabat dekat dulu ya, kayak adik, saudara-saudara, barulah ke orang lain yang membutuhkan. Nah untuk kontrakan di sini aku anggarkan 700.000 seperti biasa. Untuk listrik tetap di 100.000. Alhamdulillah. Aku pakai listrik yang 900 watt dan aku bisa ngatur gimana caranya buat hemat dan meminimalisir pemakaian listrik. Nah untuk air di 55.000 seperti biasa. Pulsa di 250.000. Ini pulsa aku sama suami aku selama 1 bulan ya teman-teman. Untuk bensin suami di 200.000. Di sini suami aku hanya minta untuk bensinnya aja, karena untuk pegangannya suami aku masih punya uang dari usaha sampingannya, usaha sepatunya ya teman-teman. Dan alhamdulillah suami aku tuh nggak pernah ngerokok, jadi alhamdulillah uangnya tuh bisa save aja sih. Nah untuk gas dan galon 100.000, untuk iuran wajib 50.000. Oh ya untuk pemakaian gas biasanya aku sebulan cuman habis 2
tabung kecil gitu. Nah, untuk belanja bulanan di sini aku anggarkan 700.000. Ada kenaikan sedikit ya teman-teman. Ya nggak apa-apa kalau naik sedikit, usahakan yang naik banyaknya itu di tabungan ya. Belanja mingguan di sini aku anggarkan 800.000 karena aku mau bikin stok bumbu 1 bulan gitu, kurang lebih 100 ribuan. Dan untuk belanja mingguannya di 700.000 seperti biasa dibagi 4 ya, karena 4 minggu. Untuk bensin mobil aku anggarkan 250.000 karena aku keluarnya tuh jarang ya teman-teman, paling seminggu sekali sih kalau ada keperluan gitu. Nah, untuk jajan anak aku anggarkan 200.000. Biasa sih aku suka nyetok cemilan gitu biar lebih hemat juga. Nah, untuk dana darurat nanti aku akan masukkan ke sinking fund seperti biasa. Di sini aku anggarkan 200.000. Dana darurat ini penting banget ya, jadi kayak penolong gitu. Kalau misalkan anak kita sakit atau motor kita tiba-tiba mogok, itu tuh kita bisa ngambil dari dana darurat ini dan gak mengganggu tabungan yang lain ya teman-teman. Nah, untuk uang pegangan di sini aku anggarkan 250.000. Alhamdulillah semuanya bisa tercukupi, bersyukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mulai deh di sini kita terapkan sifat qanaahnya ya teman-teman. Berapapun hasil kerja keras suami kita terima dengan ikhlas dan berterima kasih atas semua yang dia berikan, banting tulang demi menafkahi kita. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya ada beberapa pendapat yang menolak kalau berapapun gaji kita itu pasti akan cukup untuk hidup. Karena pengeluaran setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Ada yang harus menanggung adiknya sekolah atau menanggung orang tuanya dan lain-lain ya teman-teman. Memang itu betul ya teman-teman. Cuman kalau kita di sini terapkan lagi sifat qanaah, insya Allah semuanya itu akan cukup untuk hidup kita, kecuali untuk gaya hidup yang berlebihan. Dan besar atau kecilnya gaji itu bukan menjadi suatu tolak ukur ya teman-teman, karena dengan gaji besar pun kalau kita nggak bisa mengelolanya itu tuh akan habis gitu aja gitu loh. Coba deh kita di sini ganti gaji dengan rezeki ya teman-teman, karena kayak quotes yang aku bikin di sini, gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup, tapi bersyukur, berbagi, saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Ya, karena semua orang itu nggak pasti punya gaji, tapi semua orang itu pasti punya rezeki ya teman-teman. Dan di sini aku akan share sedikit gimana caranya agar kita dapatkan rizki yang berkah, dan tak henti-hentinya Allah tambah lagi rizki kita. Dan rizki yang enak tuh ada rizki yang berkah, ya enggak? Karena dari rizki yang berkah ini muncullah kenikmatan hidup yang Masya Allah, hidup tuh jadi tenang, nikmat, dan damai ya teman-teman. Salah satunya dengan rajin bersedekah. Sedekah semampu kita, berapapun yang kita sedekahkan, asal niat kita ikhlas, insya Allah Allah akan tambah rizki kita. Dan tentunya rizki itu bukan berupa uang aja ya teman-teman, tapi banyak banget rizki yang Allah kasih itu secara gratis ya teman-teman. Ini aku share doa agar rezeki kita lebih berkah lagi, dan Allah senantiasa meluaskan rezeki kita ya teman-teman. Dan ketika kita bisa menerapkan sifat qanaah itu, ini menurut pengalaman aku sendiri ya teman-teman, rezeki itu selalu ada dan datang begitu mudahnya. Terlepas dari itu, kita juga mohon ampun kayak di doa ini, ya Allah perbaikilah agamaku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berikanlah keberkahan pada rizkiku. Nah teman-teman, sedikit sharing kalau kita belajar untuk menerapkan qanaah di kehidupan kita, itu tuh rasanya kayak kita tuh selalu bersyukur dengan hal-hal yang kecil sekalipun teman-teman. Dan kalau kita bisa istiqomah dengan qanaah ini, insya Allah lama-kelamaan kita juga ingin belajar untuk menerapkan sifat zuhud. Masya Allah, ini tuh pembelajaran ya buat aku sendiri,
Karena belajar itu bertahap ya teman-teman, gak bisa langsung instan gitu. Kayak apa yang aku terapin saat ini, aku tuh sedikit-sedikit mempelajari ilmunya dalam mengatur keuangan. Nah ini aku sambil masukin uangnya ke dompet disiplin ya teman-teman. Oh ya, yang belum tahu zuhud, di sini aku mau sedikit jelasin kalau zuhud itu kayak lebih memprioritaskan urusan akhirat dibanding urusan dunia. Masya Allah, di sini juga aku lagi belajar ya teman-teman. Jadi kita tuh senantiasa lebih mengingat bekal kita nanti di akhirat. Karena kita juga semua tahu kalau di dunia ini cuman persimpangan aja. Kita tuh ibarat musafir yang lagi dalam perjalanan menuju tujuan kita, yaitu akhirat. Di sini aku mau sharing aja ya teman-teman. Aku bukan ahli sama sekali. Aku seneng banget kalau ada teman-teman yang pemikirannya sama kayak aku ini. Yuk kita sama-sama belajar. Karena bayi juga itu nggak langsung bisa ngomong ya teman-teman, ada tahapannya juga, perkembangannya. Tentu kita juga sama ya, belajar dan terus aja latih. Pertama-tama niat dulu aja gitu. Kalau nanya buat istiqomah, itu tuh sebenarnya dari niat kitanya juga ya teman-teman. Kalau niat kitanya udah mantap, terus kita tinggal berusaha dan berdoa aja sama Allah, insya Allah itu tuh bakalan ada dorongan buat kita untuk istiqomah gitu loh. Nah untuk zuhud ini aku tuh lagi banyak-banyak banget belajar. Aku juga sering sharing di Instagram. Teman-teman boleh follow aku di Cynthia Nita itu. Aku juga sering sharing gitu ya, kalau ada waktu-waktu luang aku sering bikin story untuk saling mengingatkan aja gitu. Aku jadi suka buka tanya jawab gitu, atau kalau ada teman-teman yang mau sharing aku selalu buka kesempatan. Nah di situ juga kita sama-sama belajar. Tentunya saling mengingatkan satu sama lain juga ya teman-teman. Zuhud dalam keuangan menurut aku sih kayak kita tuh lebih bisa menahan keinginan. Misalkan kita pengen beli barang yang kita inginkan, tapi kita tuh lebih berbesar hati gitu untuk mengutamakan apa yang dibutuhkan orang lain yang saat ini lagi kesusahan gitu. Atau contoh lainnya kayak kita lebih mengurangi barang-barang yang kita punya ini gitu loh. Kayak semacam decluttering, itu tuh kayak mengurangi barang-barang kita biar nanti tuh kan semuanya tuh akan dihisab ya teman-teman. Jadi akan dipertanggungjawabkan juga gitu kalau barang-barang yang kita beli tanpa kita pakai nanti akan dipertanggungjawabkan kelak gitu loh. Aku juga lagi menerapkan banget sih ini, jadi aku masih belajar dan sangat-sangat sulit buat aku sendiri. Tapi insya Allah kalau kita berniat itu insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya semuanya itu tergantung dari niat kita. Ingat pepatah, kejarlah akhirat maka dunia kau dapat ya. Nah analoginya kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita benar-benar mengejar akhirat, insya Allah dunia itu akan kita dapatkan begitu mudahnya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelapangan rizki dan keberkahan rizki. Aminkan di kolom komentar ya. If you like this video, don't forget like, comment, subscribe. See you in 93 episode. Bye.